Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Muslim dari kelas B7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pendidikan karakter. Slide yang pertama. Berikut penjelasan dan contoh penerapan aspek-aspek tersebut dalam pembelajaran di kelas tinggi 4, 5, dan 6 di SD. Yang pertama, yaitu moral knowing atau pengetahuan moral. Aspek ini berkaitan dengan pemahaman siswa tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang baik. Dalam pembelajaran di kelas tinggi SD, guru dapat mengajarkan nilai-nilai moral melalui cerita diskusi dan contoh-contoh nyata. Contoh penerapannya adalah mengajarkan tentang kehidupan melalui cerita tentang tokoh yang jujur dan tidak jujur, serta mengajak siswa untuk berdiskusi tentang konsekuensi dari tindakan jujur dan tidak jujur. Mengajarkan tentang empati melalui cerita tentang tokoh yang memahami perasaan orang lain, serta mengajak siswa untuk berempati dengan teman-teman mereka yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, yaitu moral feeling atau perasaan moral. Aspek ini berkaitan dengan pengembangan emosi dan perasaan siswa terhadap nilai-nilai moral. Dalam pembelajaran di kelas tinggi SD, guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan perasaan moral siswa. Contoh penerapannya adalah mengajak siswa untuk berbagi pengalaman mereka tentang kebaikan yang mereka lakukan sehingga mereka merasakan kepuasan dan kebahagiaan dari tindakan normal. Mengajak siswa untuk merenungkan dan mengungkapkan perasaan mereka tentang tindakan yang tidak adil atau tidak baik yang mereka saksikan atau alami. Ya, dan yang terakhir, moral behavior, perilaku moral. Aspek ini berkaitan dengan tindakan nyata siswa yang mencerminkan nilai-nilai moral yang mereka pahami dan rasakan dalam pembelajaran di kelas tinggi SD. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya adalah mengajak siswa untuk berperan sebagai pemimpin dalam kelompok tugas sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk membantu orang yang membutuhkan sehingga mereka dapat mengalami langsung kebaikan yang dapat mereka berikan kepada orang lain. Dengan menerapkan aspek moral knowing, moral feeling, dan moral behavior dalam pembelajaran di kelas tinggi SD, diharapkan siswa dapat mengembangkan karakter yang baik dan menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain. Jawaban yang kedua, berikut adalah beberapa tanggapan terhadap situasi kurangnya kolaborasi dan kerjasama. Sikap baik dan akhlak yang baik penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan teman sekelas dan guru. Jika siswa tidak memiliki sikap baik, mereka mungkin sulit untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim, menghormati pendapat orang lain, atau menghargai perbedaan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar secara efektif dalam lingkungan yang kolaboratif. Kurangnya motivasi dan kedisiplinan. Sikap baik dan akhlak yang baik juga berperan penting dalam memotivasi siswa untuk belajar dan mencapai tujuan mereka. Jika siswa tidak memiliki sikap baik, mereka mungkin kurang memiliki motivasi intrinsik untuk belajar dan kurang memiliki kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas akademik. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Penting untuk mengembangkan sikap baik dan akhlak yang baik pada siswa. Selain meningkatkan kognisi mereka, pendidikan karakter dan pembelajaran nilai-nilai moral dan religius dapat membantu siswa mengembangkan sikap baik dan akhlak yang baik. Dengan demikian, siswa dapat menjadi individu yang berintegritas, bertanggung jawab,
dan mampu berkontribusi secara positif dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, berikut adalah penjelasan mengenai peran dan dampak setiap elemen tersebut terhadap sikap belajar dan kemampuan siswa. Yang pertama itu ada IQ, intelligence quotient. IQ mengacu pada kecerdasan intelektual seseorang yang melibatkan kemampuan kognitif seperti pemahaman, penalaran, dan pemecahan masalah. Peran IQ dalam sikap belajar dan kemampuan siswa adalah sebagai berikut. Kemampuan pemahaman dan penyerapan informasi siswa dengan IQ yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan menyerap informasi baru sehingga mereka dapat belajar dengan lebih cepat dan efisien. Kemampuan analitis dan pemecahan masalah IQ yang tinggi juga dapat membantu siswa dalam menganalisis masalah secara logis dan menemukan solusi yang tepat, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan belajar dengan lebih baik. Yang kedua, ada IQ emotional quotient. IQ mengacu pada kecerdasan emosional seseorang yang melibatkan kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Peran IQ dalam sikap belajar dan kemampuan siswa adalah sebagai berikut. Motivasi dan ketekunan siswa. Siswa dengan IQ yang tinggi cenderung memiliki motivasi intrinsik yang kuat dan ketekunan dalam menghadapi tantangan belajar. Mereka mampu mengatur emosi mereka dengan baik sehingga dapat tetap fokus dan gigih dalam mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, ada SQ atau spiritual quotient. SQ mengacu pada kecerdasan spiritual seseorang yang melibatkan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai spiritual, tujuan hidup, dan makna eksistensial. Peran SQ dalam sikap belajar dan kemampuan siswa adalah sebagai berikut. Motivasi dan tujuan hidup. Siswa dengan SQ yang tinggi cenderung memiliki motivasi yang kuat dan tujuan hidup yang jelas. Hal ini dapat memberikan mereka arah dan makna dalam belajar, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi. Yang keempat, ada IQ atau adversity quotient. IQ mengacu pada kecerdasan menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Peran IQ dalam sikap belajar dan kemampuan siswa adalah sebagai berikut. Ketahanan dan penyesuaian diri. Siswa dengan IQ yang tinggi cenderung memiliki ketahanan mental yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan belajar. Mereka dapat menghadapi kegagalan atau kesulitan dengan sikap yang positif dan mencari solusi. Dalam keseluruhan, keempat elemen psikologis ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membentuk sikap belajar dan kemampuan siswa. Kombinasi yang seimbang dari IQ, EQ, SQ, dan IQ dapat membantu siswa menjadi individu yang berprestasi, memiliki hubungan sosial yang baik, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan mampu menghadapi tantangan belajar yang baik. Yang keempat, peran self-knowledge dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Identifikasi tujuan dan motivasi. Dengan memiliki self-knowledge, siswa dapat mengidentifikasi tujuan belajar yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai mereka. Mereka dapat memahami apa yang ingin mereka capai dan apa yang penting bagi mereka yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka dalam belajar. Pemilihan karir dan pengembangan diri. Self-knowledge membantu siswa dalam memahami minat dan kekuatan mereka sehingga mereka dapat membuat pilihan karir yang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Selain itu, self-knowledge juga membantu siswa dalam mengembangkan diri mereka secara pribadi dan profesional. Jika sistem pendidikan tidak memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan self-knowledge atau pengenalan diri, beberapa hal
berikut dapat terjadi ketidakjelasan tujuan dan motivasi siswa. Siswa mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan belajar yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai mereka. Hal ini dapat mengurangi motivasi intrinsik mereka dalam belajar dan menghambat kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh. Kesulitan dalam pemilihan karir. Tanpa self-knowledge, siswa mungkin kesulitan dalam memilih karir yang sesuai dengan minat dan kekuatan mereka. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpuasan dan ketidaksesuaian antara minat dan pekerjaan yang dipilih. Oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan untuk memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan self-knowledge atau pengenalan diri siswa. Dan yang terakhir, ada aspek self-control sangat penting dalam pembelajaran di kelas atau di luar kelas karena beberapa alasan berikut. Fokus dan perhatian yang lebih baik. Dengan memiliki self-control yang baik, siswa dapat mengendalikan distraksi dan mempertahankan fokus mereka pada tugas atau materi pembelajaran. Mereka dapat mengabaikan gangguan eksternal dan internal yang dapat mengganggu konsentrasi mereka sehingga memungkinkan mereka untuk belajar dengan lebih efektif. Pengelolaan emosi yang sehat. Self-control membantu siswa dalam mengelola emosi mereka dengan baik. Mereka dapat mengendalikan kemarahan, kecemasan, atau frustasi yang mungkin muncul selama pembelajaran. Dengan demikian, mereka dapat tetap tenang dan terfokus sehingga memungkinkan mereka untuk memproses informasi dengan baik. Self-control sangat penting dalam pembelajaran di kelas atau di luar kelas karena membantu siswa dalam mempertahankan fokus, mengelola emosi, membuat keputusan yang bijaksana, mengatasi rintangan, dan membangun hubungan yang baik. Dengan mengembangkan self-control yang kuat, siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mereka, mencapai tujuan akademik, dan mengembangkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.